Anda sudah memodelkan gambar yang berasal dari file DWG AutoCAD di dalam Cubicos TAS. Terus Anda dapat kabar bahwa gambar itu ada perubahan, revisi, mungkin karena kondisi lapangan, owner request, dan lain-lain. Apakah saya perlu melakukan pemodelan ulang? Ingin tahu jawabannya? Simak terus video ini. Baik, kembali lagi di video Irman Novriandi. Jadi pada kali ini, di video hari ini saya ingin membahas mengenai bagaimana melakukan perubahan terhadap model yang sudah kita buat dari gambar 2 dimensi, baik itu CAD maupun dari PDF, di dalam Cubicos TAS. Jadi skenario-nya seperti ini, Anda sudah memodelkan bangunan ya, yang berasal dari gambar kerja yang disimpan dalam bentuk file DWG dari CAD atau dalam bentuk PDF. Kemudian Anda mengenerate modelnya dan sudah mendapatkan kuantitinya. Namun mungkin karena kondisi lapangan, owner request, dan lain-lain ada perubahan variation order, add work, less work di gambar tersebut. Nah, apakah Anda perlu melakukan pemodelan ulang dari awal lagi dan kemudian kalkulasi untuk mendapatkan kuantitinya? Jawabannya tidak perlu. Oke, apabila di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana melakukan rapid change di dalam Cubicos TAS, kini saya ingin membahas bagaimana melakukan perubahan pada gambar 2 dimensi di dalam Cubicos TAS. Oke, di layar sudah terbuka satu file yang berasal dari CAD, ya, extensionnya .dwg. Jadi file ini dimodelkan di dalam AutoCAD, yang adalah satu file yang berisi layout atau tampak atas struktur dan arsitektur untuk sebuah bangunan mid-rise ini terdiri beberapa lantai, dan ini hanya satu file saja yang saya terima ya. Jadi dari file ini akan saya generate terlebih dahulu model originalnya yang berasal dari file original, untuk nanti kemudian saya simulasikan bagaimana apabila saya mendapat updatean gambar baru, bagaimana menerapkan di Cubicos untuk model yang sudah saya buat sebelumnya. Buka software Cubicos TAS Anda. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan software Cubicos TAS versi 10.300 TAS C3, versi 10.300 versi TIO atau versi TAS lengkapnya ya, yang ada import Revit dan IRC. Oke, versi 10.300 ini dipublish sejak bulan Juli 2021. Jadi ini yang akan saya gunakan pada video hari ini. Oke, pertama kita buat new project terlebih dahulu. Oke, saya akan menggunakan nama Revit. Oke. Setelah masuk ke dalam interface utama Cubicos TAS ini, pastikan Anda memilih modul modeling. Di bawah ini, modeling BQ report itu dalam modul. Pastikan yang terpilih adalah modul modeling. Kemudian pada tab bagian atas, klik pada identify. Tab identify ini berfungsi untuk mengimpor model yang berasal dari gambar DWG ataupun dari PDF. Oke, setelah Anda berada pada tab Identify ini, pastikan Drawing Manager toolbar ini terpilih sehingga ada section Drawing Manager di sebelah kanan seperti ini. Kemudian di pojokan kiri atas dari section Drawing Manager ini ada Add Drawing. Kita klik ini. Oke, kita cari gambar DWG yang akan kita pergunakan untuk kita modelkan di dalam Cubicos TAS. Saya akan memilih gambar ini, gambar tampak atas yang namanya layout ini. Kemudian saya klik open. Oke, akan terbuka gambar CAD dengan nama layout ini, sama seperti yang saya buka sebelumnya ya di CAD Reader ini. Oke, hanya satu file saja, tapi berisi tampak atas atau layout dari beberapa lantai. Oke, kali ini saya akan memodelkan strukturnya saja. Oke, pertama, karena dalam satu file ini terdiri dari banyak gambar, biar pada saat identifikasinya tidak pusing, kita split dulu gambarnya menjadi satu-satu. Bagaimana caranya? Di bagian section Drawing Manager ini ada yang namanya Split Drawing. Ya, Split Drawing di sini. Kita klik Split Drawing ini. Kemudian kita mulai dari lantai paling bawah. Kita drag seperti ini. Ya, ke kiri ya. Kemudian lepaskan. Akan jadi garis kuning seperti ini. Kemudian klik kanan. Kemudian please input drawing name. Anda bisa isi namanya secara langsung, misalkan 1. Atau bisa kita pilih nama lantai yang ada di gambar CAD-nya. Misalkan saya mau menggunakan nama ini, basement layout,
saya klik OK. Nah, dia akan membentuk sub gambar baru hasil yang kita split barusan. Kalau kita klik 2 kali gambar baru itu, nah ini sekarang hanya menampilkan gambar yang kita split saja, yang gambar lainnya sudah tidak ada. Ya. Oke, kita akan split semuanya untuk yang gambar bagian atas ini. Ini tadi basement 2, kemudian kita lanjut ke basement 1 dan seterusnya. Lakukan terus hingga seluruh lantai dilakukan split drawingnya. Baik, saya sudah melakukan split terhadap 7 gambar layout ini ya. Mulai dari basement 2, basement 1, ground floor, first floor, second floor, 3, 4, 5 floor, dan roof floor. Ya, jadi di sini ada besar ini ada basement 2 layout, basement 1, ground floor hingga roof floor. Nah, langkah berikutnya saya akan mengatur floor setting terlebih dahulu. Kita klik ke tab project setting, kemudian di sini ada namanya floor setting. Jadi secara default TAS akan menyediakan 3 lantai seperti ini, yaitu first floor, ground floor, dan foundation floor. Karena tadi kita lihat di sini ada pengaturannya adalah dari basement 2, basement 1, ground floor, first floor, second floor, 3, 4, 5 hingga roof. Kita akan lakukan yang sama di TAS-nya. Oke, di bagian foundation ini saya akan insert floor. Dia akan membuat basement 1, saya klik lagi, akan membuat basement 2. Ini untuk lantai substructure-nya. Oke, untuk membuat lantai 1 hingga roof-nya, kita klik di first floor, kemudian kita insert floor lagi, akan muncul second floor, kemudian klik lagi, akan muncul third floor. Tadi kita lihat di sini, untuk yang third floor, ini adalah lantai tipikal ya, 3, 4, 5 ini ya. Oke, jadi di sini ada number of typical floor, klik di sini, kemudian kita rubah nilainya menjadi 3, kemudian enter. Secara otomatis floor name-nya akan menjadi 5 floor, jadi lantai 3, lantai 4, lantai 5 tipikal ya. Kemudian kita buat satu lantai lagi untuk yang roof floor, kita ganti namanya 6 floor menjadi roof floor. Oke, untuk overhead-nya kita pakai defaultnya CTAS saja contoh. Oke, kembali ke tab identify, klik tab identify. Oke, kita mulai bekerja dari lantai paling bawah. Kita lihat di sini lantai paling bawah adalah lantai basement 2. Klik 2 kali pada sub drawing yang sudah kita split tadi. Basement 2 lewat ini, klik 2 kali. Nah, dia akan berpindah ke lantai basement 2. Nah, kemudian pengaturan lantainya, defaultnya saat ini ada berada di lantai ground floor. Kita rubah dulu menjadi lantai basement 2. Oke, sekarang posisinya sudah ada di lantai basement 2. Bisa dilihat di status barnya, bottom elevation sekian, top head-nya sekian. Kita sudah berada di lantai basement 2. Dan sub-drawing yang akan kita identifikasi pun ada di basement 2, jadi sudah cocok. Oke, kemudian kita mulai dengan mengidentifikasi axis grid dulu sumbu as. Kenapa? Karena sumbu as itu diperlukan untuk keperluan superimpose-nya. Nah, bagaimana kita bisa menampilkan gambar 3 dimensi dari sumber gambar kerja yang berasal dari tampak angka seperti ini? Nah, dengan acuan axis grid kita akan membuat superimpose dari gambar ini ke seluruh lantai hingga berada di titik yang sama. Ya, titik yang samanya ini acuannya adalah di axis grid ini. Oke, pertama saya akan identifikasi axis grid terlebih dahulu. Di elemen list sebelah kiri pastikan terpilih adalah di axis group dan yang terpilih adalah axis grid. Tetap di tab identify. Di sebelah pojok kanan atas ada group toolbar axis grid dan pick axis, pick label auto identify. Klik pick axis terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada pilihan entity selection mode, apakah free select, by layer atau by color. Defaultnya adalah by layer. Kita pilih garis si axis gridnya yang putus-putus ini. Pilih aja salah satu dengan cara klik kiri, semuanya menjadi biru, itu semuanya kena. Kemudian klik kanan, dia jadi hilang, tidak apa-apa. Kemudian pick label, kita pilih legend buletan ini. Kemudian yang dimensinya, klik kiri juga, jadi biru. Kemudian klik kanan, dihilang. Axis grid-nya, baik sideline-nya maupun labelnya hilang, tidak apa-apa. Kemudian klik auto identify. Nah, sekarang axis grid-nya sudah teridentifikasi dalam Googleforce TAS. Jadi garis yang putus-putusnya yang warna hijau ini adalah garis axis grid-nya. Kemudian labelnya yang buletan ini dari yang huruf dan yang angkanya dan juga dimensinya. Oke, kita lanjut. Di bagian layer manager bagian bawah ini, klik original layer untuk memunculkan kembali gambar CAD yang tadi kita proses. Oke, sekarang kita mulai dari elemen paling bawah ya. Kita lihat di sini
Elemen paling bawah itu biasanya adalah fondasi. Kita lihat paling bawahnya itu adanya file cap ya. Gak apa-apa, kita pilih file cap. Di elemen di sebelah kiri ini kita cari foundation dulu. Oke. Kemudian klik pada file cap. Oke, tetap di tab identify. Ada pilihan fix sideline, pick label auto identify, sama seperti waktu kita men-pick access grid tadi, fix sideline. Kemudian pilih salah satu dari si file cap ini yang warna kuning ini, pilih salah satu dengan klik kiri. Oke, semua kena. Kemudian klik kanan, jadi hilang, tidak apa-apa. Kemudian pick label, ambil label si file cap tadi, misalkan yang PC3 ini, pilih salah satu saja, klik kiri, jadi biru, klik kanan, hilang. Oke, kemudian auto identify. Oke, kita sudah mendapatkan 100 file cap yang terdiri dari file cap PC1, PC2, PC3, PC4. Dan kemudian di sini juga ada atributnya, misalkan PC3 ukurannya sekian, sekian, dan head-nya sekian. Nah, head-nya itu adalah berdasarkan default TAS, karena kalau dari gambar tampak itu biasanya tidak dicantumkan head ketebalannya. Nah, ini bisa kita edit kemudian. Oke, nah kita lanjutkan ke elemen berikutnya. Klik lagi di layer manager ini, original layer. Elemen berikutnya saya coba identifikasi ada kolom di sini ya, misalkan yang kelas 1 ini. Di elemen list sebelah kiri pada grup toolbar grup elemen kolom, klik pada kolom, tetap di tab identify, klik pick sideline, pilih garis tepi yang warna hijau muda ini, klik kiri ya jadi biru, klik kanan hilang, kemudian pick label, klik kiri pada label K1-nya jadi biru, klik kanan jadi hilang, kemudian auto identify. Ada 100 kolom. Ya, kita sudah identifikasi file cap dan kolom. Oke, lanjut kita ke BIM. Di elemen list cari BIM group, kemudian klik pada BIM, tetap di tab identify, pick sideline. Sideline-nya itu di sini kebetulan yang warna ungu ini, yang putus-putus. Klik kiri jadi biru, klik kanan jadi hilang. Pick label, ambil yang namanya, contohnya yang TB3 ini, klik kiri yang TB3 ini, kemudian klik kanan jadi hilang, baru auto identify. Ada confirm, is suggest to draw column dan bla bla bla, klik saja yes. Oke, seluruh BIM-nya sudah diidentifikasi. Oke, kemudian kita ke slab. Di elemen list sebelah kiri, cari slab group, kemudian klik pada in situ slab. Ya, yang slab agak sedikit beda, kita tidak perlu pick sideline-nya, tapi langsung pick labelnya. Klik pada pick label di sini, kemudian cari label slabnya S1 ya. Di sini yang ditandain cuma beberapa saja. Yang ini. Oke, kita pilih salah satu, klik yang ini, kemudian kita klik kanan, kita langsung identify slab. Ada slab identification option, kita pilih OK saja. Identify slab, elemen information, ada dua jenis, S1 dan unlabel. Kita klik OK saja dulu. Kenapa unlabel? Karena TAS ini prinsipnya untuk setiap ruas slab itu harus ada penamaannya, seperti ini S1. Jadi apabila seperti slab sebelahnya ini yang tidak ada nama S1-nya, dia dianggapnya adalah slab tanpa nama atau unlabel slab. Tidak apa-apa. Klik pada unlabel slab ini, kemudian kita klik kanan, quick find entity, semua unlabel slab akan terpilih. Kemudian pada bagian atribut editor sebelah bawah, pada bagian name, kita rubah unlabel slab 120-nya menjadi S1 seperti yang lainnya. Pilih S1, kemudian klik enter. Ada confirm element S1 already exists, do you want to change associate? Kita pilih saja yes. Jadi semua slabnya sekarang namanya S1. Nah, yang unlabel slabnya kita bisa delete. Oke, nah kita sudah berhasil mengidentifikasi satu lantai. Kita coba lihat tampilan 3 dimensinya. Kita rubah jadi sort is isometric. Saya munculkan file cap-nya. Oke, saya sudah identifikasi file cap, kolom, balok, dan slab-nya untuk lantai yang terbawah basement 2. Baik, kita lanjut untuk mengidentifikasi lantai berikutnya. Kita kembalikan ke tampak atas dengan mengklik 2D ini. Klik, sudah tampak atas kembali ya, seperti ini. Oke, kemudian pada drop down floor selection ini kita rubah ke lantai atasnya, tadi basement 2, sekarang kita ke basement 1. Kemudian kita aktifkan gambar CAD basement 1-nya, klik 2 kali pada basement 1. Oke, akan muncul gambar basement 1 di sebelah kanannya gambar CAD-nya. Ini area yang sudah kita identifikasi, sebelah kiri ini, yang sebelah kanan ini area yang akan kita identifikasi. Nah, pertama, agar kita bisa membangun superimpose 3 dimensinya, kita perlu memastikan bahwa perletakan dari si lantai atas dari yang lantai sebelumnya itu berada di titik yang sama. Acuannya apa? Seperti saya bilang tadi adalah axis grid. Nah, di sini ada dua axis grid. Ini yang kiri ini yang sudah kita identifikasi, dan yang sebelah kanan adalah dari gambar splitan ini. Yang harus kita lakukan pertama adalah relocate. Di bagian drawing manager section ini ada namanya toolbar
reloket, klik. Kemudian kita pilih salah satu titik. Misalkan saya mau klik pertemuan antara Axis 13 dan A ini, pertemuannya ya. Di sini intersectionnya saya klik kiri, klik. Kemudian jadi terbawa seperti ini. Kemudian saya simpan di pertemuan A13 di grid yang sudah kita identifikasi. Ini A, ini 13, ini A, ini 13, pertemuannya di sini. Klik. Nah, sekarang si gambar cat yang akan kita identifikasi di lantai basement 1 ini, posisinya perletakannya sudah ada sesuai dengan axis grid yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke identifikasi elemennya. Di lantai kedua dan seterusnya, kita tidak perlu melakukan identifikasi axis grid lagi karena axis grid sudah ada. Nah, kita bisa langsung identifikasi dari elemen terbawahnya saja. Nah, kalau saya lihat di lantai basement 1 layout ini masih ada file cap, jadi kita bisa mulai dari identifikasi file cap-nya. Oke, di elemen list sebelah kiri, cari foundation group, ya. Kemudian cari dan klik file cap. Kemudian ada pick sideline, pick label auto identify lagi, seperti tadi, pick sideline, klik kiri jadi biru, klik kanan hilang, kemudian pick label, klik kiri di PC3-nya jadi biru, klik kanan jadi hilang, kemudian auto identify. Oke, sudah file cap, targetnya sudah. Kita lanjut ke kolom. Di kolom group, cari kolom, pick sideline. Oke, misalkan yang ini, klik kiri jadi biru, klik kanan jadi hilang. Pick label, saya klik kiri yang A1-nya jadi biru, klik kanan jadi hilang, kemudian auto identify. Ada 128 kolom. Oke, kemudian kita ke bin, cari bin group, kemudian klik pada bin, pick sideline, pilih salah satu garis putus-putus ini, klik kiri jadi biru, klik kanan jadi hilang, kemudian pick label, klik kiri pada TB3 ini jadi biru, klik kanan jadi hilang, kemudian auto identify. Klik yes, baloknya juga sudah teridentifikasi. Terakhir slab, di slab group cari in situ slab, kemudian pick label, ya, klik kiri pada S1-nya ini, kemudian klik kanan jadi hilang, langsung identify slab. Slab identification option, klik OK. Ada dua, seperti yang saya bilang tadi, setiap slab itu baiknya dinamai gitu ya. Apabila tidak dinamai, otomatis isi teks itu akan berubah menjadi unlabeled slab. Tidak apa-apa, kita klik OK. Ada 34 slab. Oke. Kita pilih yang unlabeled slab ini, klik kiri, ya, kemudian klik kanan, quick find entity. Ya. Oh. Jadi yang biru ini adalah unlabeled slab, kita rubah namanya menjadi S1, kemudian enter di keyboard, ada confirm element already exists, yes, semuanya menjadi S1, yang unlabeled slide-nya bisa kita hapus. Oke, kita lihat tampilan 3 dimensinya, misalkan saya ubah menjadi isometric, ya, kemudian saya munculkan all floor. Nah, inilah superimpose-nya. Ini adalah lantai basement 2, ini lantai basement 1. Semuanya pada perletakan titik yang sama. Ya, contohnya kolom ini. Ini kolom dari lantai basement 2 bertemu secara pas dengan kolom dari lantai basement 1 di atasnya. Tanpa ada yang bergeser. Itulah prinsip superimpose dari Cubicle.ts untuk membangun tampilan 3 dimensi dari gambar tampak atas 2 dimensi. Oke, saya sudah tunjukkan bagaimana untuk identifikasi untuk 2 lantai terbawah, lanjutkan hingga semua lantai teridentifikasi. Baik, sekarang semua lantai sudah saya identifikasi dari mulai basement 2, basement 1 hingga lantai room floor. Ya, di sini saya akan kalkulasi terlebih dahulu, masuk pada tab quantity, kemudian klik calculate, pilih semua lantai, select all, kemudian klik OK. Oke, proses kalkulasinya selesai, kita klik OK, kemudian kita lihat rekapan kuantitinya pada view quantity by kategori. Pada tab quantity, klik view quantity by kategori, klik semua lantai atau klik pada nama projectnya, klik OK. Nah, semua elemen yang tadi saya identifikasi, yaitu kolom, beam, in situ slab, dan file cap, ada rekapan kuantitinya di sini. Oke, jadi ini rekapan kuantitinya, contoh di kolom, di breakdown berdasarkan lantai, kemudian nama tipe kolomnya, beberapa indikator lain, dan ini adalah hasil kuantitinya. Volumenya untuk volume beton dalam meter kubik, area of formwork, luas bed listing dalam meter persegi, jumlah atau number dalam piece, weight of rebar berdasarkan rasio ya dengan kilogram, dan keliling dalam meter. Demikian juga ada untuk beam, ada
ada untuk Insitus Lab, dan ada untuk paket. Oke, kita sudah memodelkan gambar berdasarkan paket gambar kerja originalnya, dan kita sudah menempatkan ruang titiknya. Kemudian skenario-nya, Anda mendapatkan kabar bahwa gambar yang sudah Anda kerjakan ini ada revisinya, ada perubahannya. Entah di mana perubahannya, karena request dari owner, permintaan konsultan, set condition, dan lain-lain. Ya, kemudian drafter atau modelernya mengirimkan gambar yang sama tapi sudah diupdate. Mungkin ada penambahan, pengurangan, perubahan dimensi, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita lanjut. Oke, kita tutup view quantity by kategori ini. Oke, di pastikan pada tab identify, klik identify, kemudian pastikan drawing manager ini diklik dan drawing manager sebelah kanan ini tetap ada. Kemudian kita masukkan gambar kerja yang baru, klik add drawing. Misalkan saya mendapatkan gambar barunya itu gambar ini namanya layout, tapi ada R1-nya, revisi satunya. Oke, saya klik ini, kemudian saya klik open. Dia akan muncul di drawing manager ini. Nah, kemudian saya dapat informasi ternyata perubahannya ada di lantai basement 2 dan lantai basement 1, sementara lantai lainnya tidak mengalami perubahan. Nah, karena itu kita bisa melakukan modifikasi di lantai basement 2 dan basement 1-nya. Kita klik 2 kali di gambar baru ini. Oke, jadi gambar kerjanya mirip yang tadi, tapi ada perubahan. Nah, entah di mana. Kita hanya tahu bahwa perubahan itu ada di lantai basement 2 dan basement 1. Nah, di sini akan saya split terlebih dahulu, hanya lantai basement 2 dan basement 1-nya. Oke, pastikan klik pada split drawing ini, drag seperti ini. Oke, kemudian klik kanan, pilih nama lantainya, klik OK, kemudian klik yang basement 1 juga. Oke, kita sudah dapat dua lantai akan kita proses untuk pekerjaan revisionnya. Oke, klik 2 kali pada sub drawing lantai terbawah, dalam hal ini lantai basement 2 ini, klik 2 kali basement 2. Ya, kemudian saya ubah ini menjadi lantai basement 2 juga. Oke, kemudian arahkan tabnya ke tab revision namanya. Tab revision ini berfungsi untuk mengelola segala revision terhadap gambar ya, baik itu gambar dimensi, DWG maupun PDF, ataupun yang berasal dari Revit. Di sini ada Revit Change juga untuk mengelola. Seperti sudah saya tunjukkan di video sebelumnya. Oke. Pertama, saya klik di sini ada namanya drawing change. Klik drawing change ini. Oke, current drawing itu adalah basement 2 layout 1 ya, yang saya aktifkan ini ya, yang nomor 10 ini kan ini sedang aktif. Oke, I want to compare with basement 2 layout yang nomor 2 ini ya, yang gambar original yang saya generate menjadi model TS ini. Pilih di sini basement 2 layout ya, basement 2 layout 1 itu yang baru, basement 2 layout ini yang lama. Kita klik compare. Nah, kita geser drawing change ini, kita lihat perubahannya ada di mana. Di sini ada legendanya, hijau itu add, merah itu delete, abu-abu itu unchange yang tidak mengalami perubahan. Kalau saya lihat sekilas di sini ada, di sini ada 2 perubahan ya, di sini dan di sini. Oke, di sini file cap PC1 yang sebelumnya PC1 ada sideline merah, garis tepi warna merah seperti ini, artinya delete. Jadi di gambar barunya dihilangkan, kemudian diganti menjadi file cap tipe PC3. PC1-nya dihapus tapi diganti jadi PC3. Oke, kemudian yang ini kolom K1 ini sideline-nya merah, dihapus. Ya, berarti tidak ada kolom penggantinya, tapi kolom K1 di sini dihapus. Oke, kita sudah mengetahui di mana saja perubahannya ya, di mana saja entity yang ditambahkan, dihapus ataupun yang dimodif. Oke, kemudian sekarang kita lanjut dulu dengan mengklik Add Revision. Di sini ada namanya Add Revision. Klik pada Add Revision ini. Oke, di sini akan muncul prompt Add Revision seperti ini. Ada revision name dan revision version. Jadi kita akan melakukan revision yang pertama kali. Ya, nanti ini ada urutannya ya. Jadi kalau setelah ini kita melakukan revisi lagi, nanti akan menjadi revisi 2, revisi 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita bisa mengganti nama revision name ini. Nah, saya akan pakai nama default ini revision 01, saya klik OK. Kemudian akan muncul prompt if you would like to continue without running calculate, please answer bla bla bla. Jadi intinya dia akan melakukan calculate terlebih dahulu. Apabila sudah bisa lanjut continue, tapi apabila belum klik calculate. Nah, di sini biar yakin saya klik calculate lagi. Oke, pilih select all floor, klik OK.
Kenapa meminta calculate? Karena dia akan menyimpan quantity originalnya sebelum model ini mengalami perubahan. Kenapa? Karena nantinya quantity sebelum dan sesudah adanya perubahan akan bisa kita bandingkan. Di mana saja yang berubahnya, apa saja yang entity apa saja yang berubah, mana yang dihapus, mana yang ditambahkan, nanti kelihatan. Oke, ini calculate-nya selesai. Kita klik OK. Kita bisa simpan nama filenya. Kita bisa simpan filenya. Oke, setelah berhasil disimpan, kita bisa mulai melakukan modifikasi terhadap gambarnya. Tadi di sini kolomnya dihapus, kemudian di sini filecap PC1 dihapus dan diganti dengan filecap tipe PC3. Oke, di sini saya hapus dulu, saya klik ke kolom, saya klik kolom ini, kemudian saya tekan delete di keyboard, kolomnya menjadi hilang. Kemudian saya ke yang ini, saya pindahkan ke filecap existingnya PC1 saya klik. Kemudian saya delete di keyboard, jadi hilang. Kemudian saya tambahkan PC3. Saya lihat di sini di elemen list ada filecap PC3. Pindahkan ke tab draw, klik pada point yang PC3 ini. Nah, ini PC3 yang sudah ada, kita klik di sini. Oke, jadi tadi ada kolom K1 yang kita hilangkan, PC1 yang kita hilangkan, dan filecap PC3 yang kita tambahkan. Kembali ke tab revision, klik tab revision ini, klik pada finish revision. Jadi apabila sudah melakukan perubahan, klik pada finish revision-nya. Klik finish revision ini, ada prompt, please ensure all the change have been correctly applied to the model. Jika sudah dirubah semua untuk lantai ini, klik OK. Apabila belum, cancel dan lanjutkan melakukan perubahannya. Baru setelah itu balik kembali dan klik OK. Kita klik OK. Oke, dia akan meminta calculate lagi. Kita select all, kita klik OK. Oke, calculate-nya selesai, kita klik OK. Nah, itu adalah calculate yang kedua. Kalau tadi ada calculate pertama, untuk calculate menghitung quantity berdasarkan model originalnya. Nah, quantity yang kedua atau yang barusan itu adalah untuk menghitung berdasarkan model yang sudah diubah. Nah, bagaimana kita melihat quantity-nya? Tetap di tab revision ini ada namanya view change quantity. Kita klik view change quantity ini. Oke. Saya mau di sini ada prompt view change quantity, bisa diganti juga namanya. Kita klik OK. Kita pilih untuk semua lantai atau klik pada nama projectnya, klik OK. Nah, akan muncul view change quantity seperti view quantity by kategori, tapi ini akan ada quantity before revision dan after revision. Saya di sini. Oke, saya mulai dari kolom. Ya, jadi untuk semua indikator kuantitinya ya, baik itu volumenya, luas existingnya, jumlahnya, weight of rebarnya, dan girth-nya, itu ada before revision, ada after revision, dan ada selisihnya, deviation-nya. Ya, kemudian ada yang bertanda kuning. Ya, ada di highlight kuning. Kenapa? Di sini ada keterangan ada yang change, ada yang karena tadi kita lihat salah satu kolom K1-nya ada yang kita hapus. Ya, kenapa bukan delete? Ya, kenapa bukan delete? Karena di lantai basement 2 itu tadi ada banyak kolom K1 ya. Di basement 2 ini kebetulan kolomnya K1 semua, tapi hanya satu yang kita delete, sehingga itu jatuhnya ke dalam change. Tapi kalau seluruh tipe K1-nya kita delete, nanti dia akan jadi delete, menjadi merah ya. Jadi ada before revision, ada after revision, ada change atau selisihnya, dan ada indikator perubahannya. Hijau itu ditambahkan, kuning itu mulai perubahan, merah itu berubah. Nah, tadi juga kita melakukan modifikasi di file cap-nya ya. Kita klik pada file cap. Oke, nah ini juga ada pada file cap-nya, ada before revision, ada after revision-nya. Tadi ada file cap tipe PC1 yang kita delete, ya, sehingga kuantitinya turun dari 123 ke 120, dan ada file cap PC3 yang kita tambahkan, asalnya 90, kemudian jadi 94,5, naik. Yang PC1-nya turun kuantitinya, yang PC3-nya naik kuantitinya. Nah, dengan fungsi revision ini, ya, fungsi add revision ini, jadi teman-teman apabila mengalami kendala yaitu sudah melakukan pemodelan berdasarkan file gambar kerja, CAD atau PDF yang original, dan apabila suatu saat bertemu dengan perubahan gambar, world, variation order, dan lain-lain, bisa memanfaatkan fungsi di tab revision ini, sehingga nanti modelnya akan dengan mudah teridentifikasi di mana saja perubahannya. Kita bisa melakukan modifikasi dengan gampang. Kemudian setelah dikalkulate akan muncul perbandingannya, quantity sebelum revisi dan setelah revisinya. Oke.
Oke, kemudian pada entity yang kita modifikasi, baik itu dihapus, di delete, atau kita rubah dimensinya, itu akan ada penandanya. Contoh tadi di file PC3 ini asalnya kan PC1. Kemudian di delete PC1-nya dan dirubah menjadi PC3, kita klik pada PC3 ini. Kalau kita scroll di bagian atribut editornya ini paling bawah, kita lihat di bagian revision ada namanya ref1. Sementara kalau kita klik yang sebelahnya misalkan, revisionnya 0, karena ini memang dari originalnya tetap begini. Tapi yang ini ada penandanya revision 1. Ini menunjukkan bahwa entity ini adalah mengalami perubahan pada revision yang pertama. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kuantitinya before dan after revision, dan ada penandanya pada modelnya sehingga tidak kehilangan jejak apabila suatu saat dibutuhkan. Oke, pada hari ini kita sudah belajar mengenai bagaimana untuk melakukan perubahan dari gambar dua dimensi, baik itu CAD maupun PDF ya. Contohnya di sini adalah perubahan pada gambar CAD di dalam Cubicos TAS-nya dengan fungsi pada tab revision. Sekian video saya kali ini. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.